Ternyata Dharma dan Kun ini boneka istimewa. Ternyata mereka adalah boneka yang dirasuki roh jahat. Mirip Annabelle atau Jalangkung, yang kelakuannya bisa membahayakan nasib orang lain. Kedudukan beliau sebetulnya disponsori secara tersamar oleh kekuasaan hanya untuk dijadikan sparring partner bagi Kaisang. Nah, dalam keadaan semacam ini tentu akan ada tukar tambah, yaitu oke, Anda boleh ikut dalam pertandingan tapi Anda tidak boleh dimenangkan, kan itu rakusnya kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia Raya yang ke-79. Semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang lebih baik, dipimpin oleh orang yang baik, dan para pejabatnya menjadi semakin baik. Tentunya melaksanakan segala perintah konstitusi dan juga menjalankan dengan penuh amanah, dekat dengan rakyat dan pro dengan rakyat. Oke teman-teman semua, kita akan membahas lagi mengenai DKI ya, Pilgub DKI, yang dimana akhirnya ada calon independen. Tapi ini menjadi problematika juga teman-teman semua, karena akhirnya terbongkar ya, dimana banyak KTP yang bukan pendukungnya tapi tercatut di situ. Bahkan 2 anak Pak Anies Baswedan pun ikut tercatut. Nah, hal ini pun bisa menjadi problema yang sangat besar ya, dan kita sebagai rakyat pasti berpikir, ada apakah ini? Apakah calon independen ini hanya menjadi calon boneka atau bagaimana? Di sini Bung Rocky Gerung pun mencoba mengkritisi, begitu juga dengan para netizen. Oke teman-teman semua, kita kawal terus ya, karena gue yakin Pak Anies akan maju guys. Sempet tadi dapat informasi dari orang yang dekat dengan beliau, insya Allah maju. Tapi diam-diam dulu guys. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Gile nih bandel banget Dharma Pongrekun dan Kunwardana, Cagup dan Cawagup Jakarta jalur independen. Ternyata terbongkar kalau mereka dukungan KTP-nya dapat nyatut. Gak pakai mikir lagi nyatutnya. Yang dicatut KTP 2 anaknya Pak Anies, adiknya Pak Anies, dan beberapa rekan kerja Pak Anies. Ya langsung ketahuan lah. Selain itu banyak juga masyarakat Jakarta lainnya yang mengeluh kalau data KTP mereka dibajak oleh si Dharma dan Kun ini. Ya ampun, segitunya amat sih caranya buat menang. Pak Anies hampir sukses nih, mereka jegal. Lawan kota kosong, mereka nggak mau. Malu kali. Maka jadilah Dharma dan Kun mereka jadikan calon boneka. Ternyata Dharma dan Kun ini boneka istimewa. Ternyata mereka adalah boneka yang dirasuki roh jahat. Mirip Annabelle atau Jalangkung, yang kelakuannya bisa membahayakan nasib orang lain. Awalnya itu Dharma Pongrekun gak lolos tahap verifikasi. Kemudian bisa lolos. Lah ternyata lolosnya karena dapat ngebajak KTP orang lain. Ini apa bukan namanya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi? Mau jadi Cagup dan Cawagup independen, kok modusnya kayak pinjol ilegal? Itu data-data KTP orang dapat dari mana? Menurut gue ini harus ditelusuri dan diselidiki sampai tuntas. Siapa aktor intelektual namun bejat di balik ini semua? Seret, adili, dan jalankan penegakan hukumnya. Dan yang paling penting, batalkan dan cabut status lolosnya Dharma dan Kun sebagai paslon jalur independen Jakarta. Tidak peduli sedikit atau banyak jumlah KTP yang sudah mereka bajak, tapi intinya adalah niatnya sama-sama tidak baik. Kalau sudah begini, harusnya warga Jakarta jadi terbuka pikirannya. Harusnya bisa tersadarkan bahwa ada potensi permainan kotor di sini. Bahwa kalau sampai Anies Baswedan nggak maju di Pilkada Jakarta 2024, maka satu-satunya yang pantas menang adalah kota kosong, bukan Ridwan Kamil. Salam semangat antitesa 24. Halo guys, bicara soal Pilkada Jakarta, sepertinya ya seperti yang sudah kita duga ya, akan ada calon boneka yang akan melawan Ridwan Kamil agar ya seolah-olah terlihat demokratis lah pilkadanya. Skenario kota kosong sepertinya tidak terjadi di Jakarta, tapi Jakarta akan menghadirkan calon boneka seperti yang ya sudah diprediksi banyak orang. Sementara itu ramai sekali soal KTP ya warga Jakarta yang katanya tiba-tiba terdaftar sebagai pemilih calon boneka itu.
Padahal katanya mereka tidak pernah mendaftar, bahkan banyak yang nggak kenal siapa itu yang dipilihnya. Atau jangan-jangan jebolnya pusat data nasional waktu itu dimanipulasi untuk mendukung calon independen ini. Entahlah ya. Oh ya, buat Pak Ridwan Kamil sebagai orang yang pernah mengikuti pilkada wali kota dan gubernur, kira-kira apa ya perasaannya mengikuti pilkada yang direkayasa sedemikian rupa agar Anda menang tanpa berjuang dan berdarah-darah? Apakah bangga? Salam. Seperti yang sudah sering kita bahas, akan ada penantang bayangan, dan itu yang mulai terbaca ketika Pak Dharma Porengku yang sebetulnya kemampuan legitimasinya bisa diandalkan karena dia calon independen, tetapi orang mulai curiga bahwa kedudukan beliau sebetulnya disponsori secara tersamar oleh kekuasaan hanya untuk dijadikan sparring partner bagi Kaisang dan RK atau Kaisang, atau yang paling mungkin Anda menduga dengan kuat bahwa RK dengan Kaisang. Jadi hal yang mendebarkan sebetulnya bagaimana kalau seandainya mulai terasa bahwa kedudukan dari calon independen ini, Pak Dharma itu memang disponsori secara tidak langsung oleh Jokowi. Itu sangat mungkin ada niat baik dari Pak Dharma untuk bertanding dengan kekuasaan, dengan Pak Jokowi. Tetapi dalam politik, niat baik itu justru bisa dimanipulasi. Dimanipulasi artinya diiakan tetapi dengan pengkondisian tertentu. Nah, pengkondisian ini yang mulai tercium ketika bocor data bahwa KTP yang dikumpulkan untuk Pak Dharma itu banyak yang bodong, dan itu artinya sewaktu akan dipersoalkan. Jadi ditanamlah di situ semacam pesimisme dari awal bahwa pendukung-pendukung Pak Dharma itu adalah pemain-pemain bodong, kira-kira begitu. Jadi kesempatan kita untuk memuliakan calon independen akhirnya batal juga tuh. Nah, dalam keadaan semacam ini tentu akan ada tukar tambah, yaitu oke, Anda boleh ikut dalam pertandingan tapi Anda tidak boleh dimenangkan, kan itu rakusnya kekuasaan. Ya, kerakusan kekuasaan membuat tidak bisa berpikir ya, akhirnya melakukan suatu hal yang sangat bodoh sekali, yang nyata-nyata ini bisa dilihat oleh warganya sendiri. Apalagi warga Jakarta ya, yang militan, yang mumpuni untuk berpikir lebih dalam lagi gitu loh. Positif kan, dicari-cari itu, ini kok bisa kayak gini terjadi, kenapa gitu kan. Pasti aktor ataupun dalang di belakangnya itu sudah ditebak guys. Dan ini sangat memalukan ya, bagaimana perasaan Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil yang sebelumnya pernah maju di Jawa Barat dan akhirnya beliau menang, sukses di media sosial pun sukses, dikenal banyak orang. Tapi setelah maju di DKI, beliau malah justru dibuat seperti ini guys. Ini seolah-olah menurunkan nilai dari Pak Ridwan Kamil sendiri ya, yang dimana memang beliau akan dilawankan oleh kota kosong atau dengan cara membuat calon independen. Wah, luar biasa sekali ini. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Gimana dok? Jadi ditemukan banyak sel-sel yang bertugas di dalam Garuda ini tidak bekerja dengan baik sehingga secara tidak langsung menggerogoti dari dalam. Lah, kok bisa dok? Iya, karena mungkin saat proses seleksinya kurang bagus sehingga sel-sel yang masuk yang jelek-jelek. Sebenarnya sudah dilakukan vaksin untuk memasukkan sel-sel orang baru, cuma sel-sel baru ini umumnya kalah oleh sistem. Juga ada beberapa bintik oknum, tidak banyak sih, hanya di bagian-bagian kecil saja. Tapi setelah kita bedah, jaringannya ternyata luas di dalamnya, banyak gitu. Itu bisa diamputasi nggak dok? Bisa, tapi sisa kuku doang kayaknya. Terus nanti proses penyembuhannya gimana dok? Pokoknya sekarang lagi di dalam, pokoknya nanti habis diituin, langsung di inilah pokoknya. Coba guys, kalian denger nggak? Bisa diamputasi nggak dok? Bisa, tapi paling cuma sisa kuku doang. Aduh, sarkas ini, tapi lumayan jelep ini ya di hari kemerdekaan. Kita lanjut lagi videonya. Balik saya bilang, udah nggak jelas di negara ini.
kacau udah. Jadi Anda jangan membayangkan semua ini adalah sesuatu yang jenius. Ya, semuanya nanti reshuffle kayak pilkada kayak enggak. Ini modalnya kenekatan kok. Atraksi penegak hukum, atraksi PJ, segala macam nanti mau pilkada, otak-atik. Enggak, ini modalnya kenekatan. Demi apa? Syahwat kekuasaan. Tiada lain. Ini bangsa ini sedang terpuruk kalau menurut saya. Jadi, ke depan ini udah selesai. Ini bukan pertarungan PD Perjuangan dengan pemerintah. Ini pertarungan masa depan nih. Yang terjadi sampai 20 Oktober nanti ini pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. This is the real matter sebenarnya. Nggak ada urusan. Ini adalah urusannya bagaimana setelah 20 Oktober Pak Jokowi tetap menjadi kingmaker dan Prabowo tetap bisa dikendalikan. Which is itulah yang dibicarakan publik hari-hari ini. Makanya seorang Kodari berani bilang pohon besar kalah sama tukang kayu. Kodari lo ngomong sambil ketawa-ketawa. Sebesar apapun pohon kalau ketemu sama pohon sama tukang kayu, kalah tuh kayu. Mau kayu jati, kayu apa, kata Kodari itu kan. Kita kan nangkap, oh ini kan buzzernya sana nih, oh, ini pesan nih buat kita gitu kan. Untung kita banteng bukan pohon Pak. Jadi nggak laku tukang kayu sama kita. Seruduk Pak barang itu. Iya kan? Merdeka, merdeka, terus merdeka. Gaji 5 juta, potong pajak 300, sisa 47. Apanya yang merdeka? Kayak gini merdeka. Oknum-oknum pejabat koruptor yang merdeka. Bangki semua. Merdeka, merdeka. Masih potong pajak juga bilang merdeka. Ada. Untuk merayakan kemerdekaan Indonesia di tahun 2024 ini, pemimpinnya dan pemerintahannya berlomba-lomba menghabiskan uang untuk memperbaiki IKN, mengejar proyek IKN supaya upacara bendera di IKN bisa terlaksana. Mereka juga berlomba-lomba bayar influencer mahal-mahal untuk datang ke IKN. Sedangkan ya rakyat Indonesia berlomba-lomba untuk bertahan hidup. Faktanya orang seperti aku, karyawan-karyawan biasa, para ojol-ojol yang kerja di jalanan yang pakai baju hijau, baju oranye dan sebagainya, kurir-kurir, mereka bekerja hanya untuk bertahan hidup. Sedangkan pemimpin dan pemerintahannya berlomba-lomba menghabiskan uang APBN dan uang negara untuk gengsi mereka, untuk egoisnya mereka, ya, biar dilihat Indonesia wow. Tapi faktanya rakyat Indonesia masih banyak yang kelaparan. Faktanya masih banyak korupsi. Faktanya seorang karyawan banyak yang nggak bisa nabung, ya. Mereka kerja banting tulang 24 jam, ada yang 8 jam kerja. Mereka tidak bisa menabung. Hasil kerjanya mereka, jeripaya mereka hanya untuk bertahan hidup. Miris. Apakah ini bisa dibilang negara maju atau menuju Indonesia emas? Tidak. Ingat, kehormatan suatu negara bukan terletak pada IKN. Bukan. IKN mau megah pun itu bukan tanda kehormatan suatu negara. Kehormatan suatu negara itu terletak pada rakyatnya. Jika rakyatnya masih miskin, itu berarti negaranya belum terhormat. Ya, belum menuju Indonesia emas. Belum. Ya, benar juga sih ya. Emang begitu kenyataannya. Nah, by the way juga 17 Agustus ini upacara di KN itu menelan anggaran 80 sekian M ya. Wow, luar biasa sih ini ya. Untuk upacara kemerdekaan tapi menghabiskan dana seperti itu besarnya. Tapi kata presiden sih mengatakan bahwasanya ini karena diadakan di 2 tempat. Memang 1 tempat aja nggak bisa ya. Lanjut. Ada apa lagi bos? Ada apa lagi nih? Minta maaf yang keberapa kali Pak? Benar kata Pak Jarod tuh, ya kan? Bertanggung jawab tuh lebih penting. Ya sudah Pak ya, mungkin ratusan kali Bapak minta maaf, saya maafkan. Tapi Bapak jangan cawe-cawe di pilkada ini, mau nggak? Netral aja Pak. Siapa tahu video ini sampai ke Bapak ya. Bapak netral aja mau nggak? Jadi negarawan. Ya apalagi besok Bapak mau turun. Mau nggak? Berani nggak? Jadi buat apa minta maaf ya? Nanti bikin salah, minta maaf lagi. Sampai sakaratul maut kamu minta maaf. Ya jadi jangan sampai sakaratul maut kamu belum minta maaf. Ya. Kenapa masih dibela-bela orang begini? Hei, semuanya teman-teman.
Hah? Kalian paham nggak demokrasi itu? Atau jangan-jangan demokrasi kalian nggak paham? SNI aja mungkin. SNI kalian nggak paham itu. SNI itu yang bisa di helm-helm tuh. Standar Nasional Indonesia. Nah, jangan-jangan ada yang nggak tahu kepanjangannya tuh SNI apa itu. Kan kacau bos kita bernegara ini bos. Rungkat pak lama-lama gini pak. Rungkat. Kita rungkat semua gara-gara perilaku satu orang. Ya. Merdeka. Tapi di 2024 ini beda ceritanya. Jadi orang-orang yang tidak punya cantolan partai ini kehilangan momentum politik. Seperti Anies. Anies ini sepertinya agak salah juga membaca arah angin politik ya. Dulu sempat menjadi magnet begitu banyak partai politik di Pilkada 2017 dan Pilpres 2024. Seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Sudah, Anies kau duduk diam saja, kau maju. Modal tebar pesona, modal ngomong baik, dan kau akan banyak pendukungnya. Tapi setelah kalah Pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies. Pertama kali yang meninggalkan Anies. Mana ada ceritanya PKS itu berani meninggalkan Anies? Enggak berani. Tapi gara-gara pilkada di 2024, PKS merasa aspirasi politiknya tidak diperjuangkan. Dia pindah ke lain hati. Bergabung dengan Kim. Iman politiknya goyang juga ini PKS. Padahal dulu kalau bicara PKS ya 11-12 dengan Anies. PKS ya Anies. Anies ya PKS. Tapi di momentum kali ini bagi PKS, ya udahlah Anies itu sudah wassalam. Goodbye. Enggak ada cerita. Apalagi PKS itu sudah secara rasional berhitung. Anies identik dengan PKS itu tak ada barokah politiknya. Ya buktinya di pileg di 2024 ini secara nasional PKS cuma naik 3 kursi. Padahal paling depan juga tuh memperjuangkan Anies itu sampai titik darah penghabisan Presiden Konaha dan seterusnya. Di Jakarta suaranya cuma naik 2 kursi, Silvia. Nggak keren-keren amat gitu loh cinta mati sama Anies. Ketika proposal aman itu seakan-akan dicueki oleh Anies, tak diperjuangkan dengan cara meyakinkan partai lain untuk berlabuh, sabel juga nih PKS barang. Pada saat yang bersamaan ada tawaran angin surga dari Kim. Nah, ayo dong PKS bergabung dengan koalisi pemerintah. Ayo dong PKS mau tidak jadi wakilnya RK. Masuk ini barang. Artinya apa bagi PKS sekarang berpolitik itu mikirnya untung dan rugi. Bukan lagi cinta mati dan tujuannya masuk surga. Enggak begitu lagi PKS. Minimal untuk di Jakarta. Ya begitulah ya PKS ya. Sekarang sudah terbaca kata Bang Adi Prayitno ya seperti itu ya. Jadi ya gimana nih teman-teman semua, tetap mendukung PKS atau gimana nih? Tapi untuk pilkada ini ya Pak Anies lah ya. Mudah-mudahan Pak Anies bisa maju di pilkada ini. Nggak tahu sih ini apakah mungkin PKB dengan PDI akan bergabung untuk mengusung Pak Anies. Mudah-mudahan ya. Kalau memang itu terjadi ya oke, kita dukung. Dan juga kita berharap nanti di tahun 2029 akan maju lagi Pilpres Pak Anies ya. Mantap kan? Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.